Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Mas sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, bertemu di rumah Allah untuk melaksanakan penghambaan kita bersama-sama salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf sambil menguatkan kembali pemahaman kita tentang ajaran-ajaran syariatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan dan kemudian menganugerahi kita ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Jamaah, kita masih lanjut fikih halal dan haram untuk tema yang ke-12. Ini mengenai hiasan dan perabot rumah. Yang lalu kita bicara tentang pakaian. Sebelumnya tentang makanan. Sekarang tentang rumah kita, ya. Rumah adalah tempat bagi manusia untuk melindungi kebiasaan-kebiasaan tabiatnya. Kebiasaan tabiat itu kebiasaan naturalnya. Yang itu kalau berada di luar rumah itu tidak mungkin kita melakukannya. Dan juga untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan masyarakat sehingga tubuh bisa istirahat dan jiwa bisa tenang. Jadi kalau di tempat publik itu kita terus ngantuk, terus mau njelosor gitu kan ya. Tapi kalau di rumah, nah itu terlindung. Karena itu rumah itu dalam bahasa Arab disebut maskan. Maskan itu tempat untuk menenangkan diri. Ya. Sakinah itu kan tenang. Dalam An-Nahl 80 Allah menyatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah telah menjadikan untuk kalian min buyutikum, dari rumah-rumah kalian, sakana, ketenangan. Ya, ketenangan. Jadi kalau orang ada di rumah justru tidak tenang,
itu berarti di rumah ada problem. Maunya pergi aja, ya. Keluar aja. Kalau sudah rumah itu sudah tidak kerasan, berarti di rumah ada masalah. Ya. Namun demikian, agar rumah terjaga dalam timbangan kebaikan dan kewajaran, Islam menggariskan sejumlah pembatasan. Kalau untuk tempat yang tenang itu kan kita cenderung melengkapinya dengan apa-apa yang membuat kita tenang. Keperluan-keperluan ada, butuh air ada, butuh buang air ada, butuh mandi ada, butuh untuk mendinginkan diri ada, minimal kipas tangan. Tidak ada kipas angin, ya kipas tangan. Tahun-tahun sekian dulu kan kipasnya tangan. Sekarang seperti menghilang itu, sudah dari tidak begitu ada itu tangan itu. Dulu sempat saya diajari keterampilan itu, bikin kipas yang model waru, terus pegangannya dari rotan itu. Masih SD pernah diajari itu. Sekarang sudah nggak ada keterampilan itu. Ada 4 item yang akan kita bahas. Pertama, rumah yang luas dalam pandangan Islam adalah salah satu dari unsur-unsur kebahagiaan duniawi. Di dalam sebuah hadis Nabi menyatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang itu menjadi bagian dari kebahagiaan. Nomor 1, almar'atus sholihah, itu bagi suami. Istri yang sholihah. Kalau bagi istri, suami yang soleh, karena ini pasangan. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Tentu ini maksudnya bukan hanya luas secara fisik, tapi juga luas secara rohani. Kalau luas secara fisik tapi orangnya kalau ke situ rasanya sesak, nah itu membuat dia tidak bahagia. Kemudian yang ketiga, wal jarus sholih, tetangga yang baik. Itu rezeki itu, tetangga baik itu. Karena kalau punya tetangga jelek, itu orang menjadi lebih suka berlama-lama di kantor, di tempat kerja, daripada pulang nanti ketemu sama tonggo yang bikin kesel. Nah, kalau sudah tahu begini, kita sendiri berikhtiar untuk menjadi tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, itu kendaraan yang enak. Kalau pada zaman Nabi itu kendaraan itu maksudnya itu hewan. Ketika itu belum ada kendaraan bermotor. Sekarang kendaraan hewan itu sudah dibikin dari besi. Jadi kalau dulu orang nyebut kijang, nah itu yang kebayang yang kijang kaki 4 itu.
Sekarang orang nyebut kijang, nah, sudah roda 4. Terus ini naik apa kamu? Naik kijang. Itu bukan maknanya terus yang kelak di atas kijang. Ya. Naik apa? Naik kuda. Sudah ada mobil kuda. Panther apa itu kan nama-nama binatang. Ya. Nama-nama binatang. Itu 4 unsur kebahagiaan dunia. Istri soleh, rumah yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang enak. Masih sepeda pancal kalau enak, wah itu bikin bahagia. Kalau nggak enak, baru dipancal, ini los anunya itu, lepas. Pasang lagi, pancal lagi, lepas lagi. Lama-lama lah dibanting sepedanya itu. Itu maknanya tidak bahagia. Karena itu kalau punya kendaraan ya dirawat seperti apapun kendaraannya itu sehingga dia ready, ya, ready. Bannya diperhatikan. Nanti pas mau berangkat ke susu gembos. Akhirnya kemudian bannya itu yang disepak, ya. Itu tidak bahagia. Ya. Karena itu Nabi memasukkan rumah yang luas tersebut ke dalam doa-doa beliau. Doa beliau begini, Allahumma ghfirli dambi. Ya Allah, ampuni untukku dosa-dosaku. Wa wasi' fi dari, dan bikinlah untuk aku luas rumahku itu. Jadi tekanannya itu tidak pada luas fisiknya, ya. Tapi rumah yang ada itu Allah mohon agar itu terasa luas secara rohani, ya. Rohani. Kalau rumah Nabi, ya semua tahu. Sekarang bahkan sudah beredar itu rumah yang kemudian menjadi kuburan 3 orang itu. Nabi, Abu Bakar, Umar. Ya kecil yang pernah umroh, haji, saat ziarah itu, ya segitu aja apa rumah Nabi itu. Tapi beliau bermohon wasi'li, luaskan untukku. Jadi kalau apa rumah itu menyenangkan walaupun kecil, itu orang wegah untuk kemana-mana, seneng di rumah. Wasi'li fi dari wa barik li fi rizki, dan berikan keberkahan untuk aku dalam rezekiku. Berkah itu ziyadatul khair. Dari berkah itu baiknya itu banyak, ya, baiknya banyak. Kalau kemudian nggak ada gunanya itu berarti tidak berkah. Kalau banyak gunanya itu berkah. Ya. Itu nomor 1. Jadi ikhtiarkan rumah kita luas secara fisik, luas secara rohani. Supaya luas secara fisik, ya mana-mana yang tidak perlu ya dikeluarkan. Kalau semua ditumpuk, lama-lama sumpek. Ya. Jadi kalau sudah beli kompor baru, panci baru, nah kompor yang lama itu coba ini tak kena sopo iki dipakai ini. Jangan ditumpuk. Sepatu ditumpuk, kerdus-kerdus ditumpuk. Lama-lama apa bedanya dengan iki rumah apa tempat rongsoan. Pek-pek ning kok sik kena dinggo. Omplung-omplung kok ditumpuk. Sementara orang ada yang tiap hari keliling mencari itu.
Nah kita ngeluarkan aja ndak, bocok nemen-nemen medit, ya. Keluarkan kertas-kertas, tulah iso itu ditoto, kemudian ditali, masukkan kresek, diamankan, taruh depan. Kalau ada gerimis, ada apa, itu aman. Nanti itu tukang mulung yang datang, itu begitu lihat tumpuan kertas itu, rasanya seperti nemu duit. Tapi begitu buka, loh, yang ngono itu hanya apa namanya itu bekas-bekas popok, itu, waduh, baunya sudah itu gak ono apa-apa nih. Tutup buak. Jadi dibikin luas, ya, bikin luas. Karena ada orang yang cenderung numpuk, barang-barang bekas itu ditumpuk sampai lali. Nanti beli baru lagi, sampai lali kalau punya simpenan. Yang kedua, seperti dalam berpakaian, Islam menghalalkan penganutnya memperindah rumahnya. Itu halal. Sama dengan pakaian. Pakaian kan kita didorong untuk tampil itu dengan terhormat, tidak kempro, dengan bersih. Demikian juga rumah diperkenankan untuk memperindah dengan hiasan yang wajar dan halal, sepanjang tidak dimaksudkan untuk mengejawantahkan kesombongan. Karena Allah itu menghadirkan hiasan itu memang untuk orang-orang, untuk manusia, untuk kita. Dan nanti di akhirat hiasan Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau sekarang orang-orang yang tidak beriman pun bisa rumahnya bagus-bagus, indah, ya, menyenangkan. Tapi kalau di akhirat itu hanya orang itu khalisatan yaumal qiyamah, hanya khusus untuk orang yang beriman pada hari kiamat. Dan jangan sampai mengejawantahkan kesombongan. Karena boleh jadi bagus itu bukan karena sombong, ya orang memang kepingin senang di rumah, ya, senang di rumah. Orang pakai bagian bagus itu kata Nabi tidak sombong, ya. Karena ada sahabat yang nanya, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada orang yang seneng bajunya itu bagus, wa na'luhu hasanatan, seneng sandalnya, sepatunya itu bagus. Apakah itu bukan sombong? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah itu suka pada keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Baru disebut sombong itu kalau orang itu menolak kebenaran, ya, dan meremehkan orang, itu baru sombong. Tapi orang tampil bagus, dia menghargai orang, enggak sombong. Tampil bagus, kalau diberitahu sesuatu yang bagus, matur nuwun. Untung sampean beritahu, kalau enggak, tapi ada orang lain yang diberitahu, wah, apa kamu ini? Kadang-kadang begitu itu. Diberitahu yang benar, nolak, itu sombong. Itu orang sombong. Jadi jangan meremehkan orang, itu sombong yang biasa kita dengar. Tapi ada sombong yang lebih tajam lagi, yaitu a priori. Apapun yang diomongkan kamu, aku gak percaya. Nah, itu a priori. Sudah bener gak bener, pokoknya itu sombong. Karena itu hati-hati
memajang di rumah itu sabuk atau trofi kejuaraan. Nah, itu dorongannya apa? Ya, dorongannya apa? Piagam penghargaan. Kemudian apalagi foto bersama orang-orang besar. Salaman sama Pak Harto, terlalu besar. Salaman dengan Pak Jokowi, salaman dengan Pak Bambang apa itu SBY ya. Lalu itu apa itu? Yang menggerakkan kamu itu apa? Kalau biar orang tahu kalau saya ini kumpulannya sama tokoh-tokoh itu. Termasuk foto-foto perjalanan. Misalnya pernah ke Eropa, pernah ke mana yang orang segitu itu tidak ada yang tempatnya di mananya nggak tahu. Terus tulis kenang-kenangan ketika ke tahun sekian dibesarkan. Ya lihat itu apa yang menggerakkan. Kemudian juga produk-produk mahal yang dipajang. Apa itu? Dorongan yang ada itu apa? Karena itu boleh jadi bertolak dari berbangga-bangga dan kesombongan. Jadi rumah pun itu bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi bisa jadi sumber malapetaka kalau kemudian kita melampaui batas. Karena itu Islam memberikan batas-batas. Yang ketiga, jika tidak wajar, artinya berlebihan dan cenderung melambangkan kemewahan duniawi, semisal perabot yang terbuat dari emas, perak dan sutra, maka Islam melarangnya. Misalnya tikarnya, apa tikar itu? Karpetnya sutra. Lalu apa untuk nyuguhi tamu itu gelasnya itu berlapis emas. Itu Islam sudah, kalau sudah sampai ke situ Islam larang. Dalam hadis 5632 Al-Bukhari itu dinyatakan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana anil hariri wad dibaji. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, larang kami anil hariri wad dibaji, dari penggunaan sutra. Wadibaji sutra yang tebal, tadi sutra yang tipis, yakni wadibaj sutra yang tebal. Sutra yang tebal itu bisa dipakai untuk selimut atau untuk lemek atau untuk sajadah ya. Itu Nabi melarang. Wasyurbi fi aniyatid dhahab, Nabi juga melarang minum pada bejana, pada wadah air yang terbuat dari emas, wal fiddah, dan perak. Wa qala, dan beliau bersabda, hunna lahum fid dunya, barang-barang ini untuk mereka di dunia, wa hiya lakum fil akhirah, tapi ini di akhirat nanti untuk kamu. Jadi jangan sampai
adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, kamu pol-polkan, kamu habis-habiskan duniamu ini, kesenangan duniamu ini hanya untuk kehidupan dunia. Ya kalau di kerajaan-kerajaan itu ya kayak gitu. Karena itu Umar itu pernah menangis, masuk ke kamar Nabi, rumah Nabi, rumah yang kecil itu. Nabi itu kan menantunya, ya. Karena Siti Hafsah itu putri Umar. Jadi Umar itu mertua Nabi. Dia masuk, Nabi lagi berbaring, geleset lah, ya. Ada Umar masuk, beliau bangun. Lalu Umar melihat sendiri bekas tikar itu ngecap di tubuh Nabi ini, ya. Ya kalau zaman kita dulu tikar itu tikar apa namanya? Kelaras buat apa ya? Ya tikar yang bisa dibuat untuk kayak tumbu itu apa? Ya kayak tumbu. Ya. Itu ngecap sini ya. Tiba-tiba Umar meneteskan air mata. Oleh Nabi ditanya, ada apa? Wahai Ibnu Khattab, ada apa? Ya, kemudian Umar menyatakan, ya panjenengan ini Nabi, panjenengan ini pimpinan umat Islam, pimpinan orang banyak, tapi istana panjenengan ya hanya kayak gini. Sementara Kisra itu raja di Persia, raja di Romawi, itu istananya itu diapit oleh sungai. Tapi Nabi bilang untuk menyelesaikan tangisan Umar itu, Nabi menyatakan, apakah kamu tidak ridho Umar? Itu buat mereka sekarang, tapi buat kita nanti. Nabi menyatakan seperti itu. Kamu apa tidak ridho? Biar sekarang buat mereka, buat kita nanti. Umar baru kemudian berhenti. Jadi itu yang sifatnya melambangkan kemewahan, Islam melarang. Nabi menyatakan, man syariba fi ina'in min dahabin, itu dalam Muslim 5509. Barang siapa yang minum fi ina'in min dahabin, dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas, au fiddatin, atau dari perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannama, itu tidak lain di dalam perutnya itu yujarjiru kayak bergolak, itu api dari jahanam. Ya, itu untuk menggambarkan Islam mengharamkan itu. Ya, sebagai gantinya cukup menggunakan warnanya aja, terbuat dari keramik, tapi nanti ada warna-warna emasnya. Kayak ini kan ada warna emasnya ini, tapi kan bukan emas. Ya, kelihatan bagus dilihat, ya. Itu ketimbang misalnya ini terbuat dari plastik, sudah lama dikurai pakai tanah, akhirnya kemudian airnya aja itu kan tidak bagus, ya.
Jadi tidak apa-apa kalau ada kelebihan rezeki, rumah itu dibikin bagus supaya bikin tenang. Yang keempat, Islam juga melarang menghias rumah dengan simbol-simbol kesyirikan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang tidak beriman. Di antaranya ialah hiasan patung dan gambar. Jadi patung dan gambar yang mencerminkan kesyirikan. Kan ada tempat-tempat lain kan ada ya seperti kita juga, tapi kalau kita kan naruh gambar Masjidil Haram, itu melihat itu beda loh. Terus tempat lain ada gambar wayang ini. Nah yang begitu itu jangan muncul. Ini kan cuma kertas kan? Iya, tapi itu gambar simbol syirik itu, gambar simbol kesyirikan. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat itu tidak mau masuk rumah fihi tamathil atau tasawir, yang di situ ada patung dan gambar. Tapi ini gambar yang mencerminkan syirik, ya, mencerminkan syirik. Analog dengan simbol kesyirikan, tentu dilarang pula hiasan yang dapat membawa pada terwujudnya perbuatan dosa. Berarti patung atau gambar orang telanjang itu mendorong orang untuk berbuat dosa. Gambar-gambar artis cantik, bahkan gambar artis ganteng, ya. Baru melihat itu bayang kok bojoku gak koyo iki sih, ya. Ada orang yang curhat ke saya itu laki-laki, dia naruh gambar artis-artis yang ganteng-ganteng itu. Dia lebih suka melihat yang ganteng itu ketimbang yang cantik. Dan kemudian dia sampai sekarang tidak menikah. Sudah dicoba dikenalkan oleh pamannya, oleh emasnya, tapi dia berjuang. Pokoknya dia lebih terangsang kalau melihat jadi minta saran ke saya, karena pernah, ya bukan hanya pernah sih, biasa ikut, bahwa laki-laki itu ya jadilah laki-laki, jangan gak jelas. Laki-laki tapi pakainya perempuan, laki-laki melaku nih, itu melaku itu bisa dilatih, ya, untuk menjadi lebih maskulin, ya. Jangan terus jadi dari rumah itu orang tua mesti sudah, kalau perempuan ya perempuan, mainannya perempuan, nanti teman-temannya itu jangan semua dengan laki-laki supaya tidak jadi tomboy, ya. Itu mulai dibentuk lingkungan itu, diperkenalkan semua dengan supaya nanti dia berada di posisi yang benar. Ini sampai ke situ. Dia bilang, saya justru bersyahwat kalau melihat yang laki-laki, Ustaz. Kalau sama perempuan asli itu enggak plus.
Ini kan nemen ini, nemen. Tapi dia sadar. Tapi kalau diberitahu, tapi kemudian bantah dia. Iki apa iki? Jadi bantah. Masih sering curhat-curhat itu dia perkenalkan. Tapi sudah ya saya bilang panjenengan nomor 1 istighfar yang banyak, mohon kepada Allah agar kelainan ini bisa. Terus yang kedua, yang mesti ada ikhtiar dengan secara psikis dengan bukan psikolog, psikiater. Jadi itu penting gambar-gambar jangan kemudian mendorong untuk terjadi perbuatan dosa. Saya pernah tahu nginep tapi zaman dulu tempat kawan kerja di sebuah instansi di Pamekasan, kos dia. Loh ini ada gambar perempuan ayu yang pakaiannya mini. Loh ini di sini sajadah. Loh, sholat kok menghadap itu? La ilaha illallah. Ini sembrono ya, sembrono. Termasuk patung gambar botol minuman keras kesukaan. Kadang orang kasih gambar tuh di rumahnya itu sendok gede, taruh dia. Tamunya bilang doyan mangan paling kan ini. Sendok besar. Mau carikan makna-makna yang tapi ditunggu kok gak ono metu. Gambarnya sendok tapi namu sudah setengah jam kok gak metu blas. Patung gambar pria gadis pujaan, patung gambar orang yang dibenci. Nah ini jangan benci sama seseorang, taruh gambarnya di situ. Setiap lihat orang itu maunya mau ngantem aja. Jadi gambar itu punya pengaruh. Jadi jangan itu dijadikan hiasan di rumah. Termasuk juga jangan ditaruh di dompet. Setiap lihat dompet, ingat iki sing bunuh ayah kumbian iki. Wah, terus gak mari-mari. Ya. Jadi hal-hal yang walaupun tidak arahnya syirik, tapi ke arah maksiat, ke arah perbuatan nista, itu hilangkan. Cari yang membawa pengaruh positif. Ya tulisan la ilaha illallah atau subhanallah atau apa itu bagus. Ya. Jadi orang begitu masuk rumah itu tamu terasa itu beda. Ya. Coba kalau kita masuk rumah orang terus itu ada patung misalnya salib apa, itu sudah beda rasa ini, beda. Meskipun bukan simbol kesyirikan dan dosa, Nabi kurang berkenan pada hadirnya gambar yang keberadaannya mempengaruhi kejernihan hati. Nabi sudah sangat sudah sangat mendalam. Ya. Dalam hadis Muslim itu disebutkan di situ bahwa Siti Aisyah itu punya sitrun korden. Ya. Fihi timsalu ta'irin, ada gambar burung. Ya. Wa kana ad-dakhilu idza dakhala istaqbalahu. Siapapun yang masuk, kalau masuk itu dia pasti menatap gambar itu. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Hawwili hadza." Coba ini pindahkan dari pandanganku. Fa inna ma kullama dakhaltu, karena setiap aku masuk ke sini,
Fara'aituhu, lalu aku melihatnya, menatapnya. Dzakartud dunya, lalu aku ingat dunia. Ya, ingat dunia. Ya, ini kelas Rasulullah, ya. Tapi ada orang yang begitu itu untuk pedagang burung itu dia akan pajang burung supaya orang tanya, ini gambar burung apa? Oh, ini gambar burung ini bunyinya luar biasa, ini mahal ini. Saya punya 5. Yang satu sudah ditawar sekian belum tak kasih. Kalau sampean mau, ini apa pedagang Israel lah ya untuk tapi Nabi itu nganggap ya palingkan. Kemudian juga digambarkan dalam hadis Al-Bukhari bahwa Siti Aisyah itu menutup samping rumahnya itu dengan kain tipis, ya, kain tipis. Yang di situ ada gambar-gambarnya. Ya, kalau kita ada korden bagian dalamnya kan biasanya tipis, tapi itu ada gambarnya. Lalu Nabi bilang, amiti anna, Aisyah, ajak singkirkan ini dari aku. Kiramaka, apa gordenmu ini? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi sholati, karena gambar-gambarnya itu nampak dalam sholatku, ya. Beliau itu sampai ke situ, ya, sampai ke situ. Jadi sholat eling gorden sebelah rumah. Itu oleh Nabi sudah wis singkir no, itu mengganggu, ya. Itu Nabi begitu. Saya kira kita penting juga menjaga hati, ya. Kalau itu kemudian mulai takbir sampai akhir sing dihiling gambariku, yang dihiling iku kok di situ kayaknya kok tidak pantas, taruh mana ya? Nah itu mikir itu mulai gak ketemu sampai selesai. Itu kan akhirnya gambar menjadi faktor pengganggu. Sedangkan patung dan gambar yang keberadaannya sama sekali tidak nyambung dengan kesyirikan dan dosa, dan bahkan dibutuhkan untuk kemanfaatan yang halal dan baik, misalnya untuk mainan anak-anak, itu Nabi mengizinkan. Jadi anak-anak itu kan jiwanya berkembang secara perlahan-lahan. Ada masanya anak itu butuh media untuk aktualisasi. Dan kebetulan Siti Aisyah itu ketika menikah dengan Nabi itu masih remaja lah, masih senang main, masih anak-anak, ya. Kan umur 9. Itu masih anak-anak. Itu digambarkan dalam hadis Abu Daud bahwa sepulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar, di rak Aisyah itu ada sitrun, ada penutupnya, ada semacam gordennya. Fahabbat rihun, lalu ketika Nabi datang, pintu terbuka, angin ngebes, itu tutupnya ini kesingkap, ya, kesingkap. Jadi di bagian pinggirnya kesingkap. Dan di situ ada banatin li Aisyah lu'abin. Di situ ada boneka milik Aisyah dan itu boneka mainan, ya, boneka mainan. Lalu Nabi nanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Nah, ini apa Aisyah? Aisyah menjawab, "Banati, iku anak-anak perempuanku, anak-anakku," kata Aisyah. Wa ra'a bainahunna farsan lahu janahani. Dan beliau juga melihat di situ ada kuda lahu janahani yang
kuda bersayap, punya 2 sayap. Oleh Nabi ditanya, "Ma hadzal ladzi ara wasatahunna?" Ini yang ada di tengah ini apa ini yang saya lihat ini? Qalat farsun, itu kuda, kata Aisyah. "Fama hadzal ladzi alaih?" Terus yang ada di kuda itu apa itu? Aisyah menjawab, "Janahani," itu 2 sayap. Nabi lalu nanya, "Farsun lahu janahan?" Ada kuda punya sayap? Aisyah kemudian menjawab, "Ama sami'ta, apakah panjenengan tidak pernah dengar? Anna li Sulaimana, bahwa Nabi Sulaiman punya kuda, laha ajnihatun, yang kudanya itu punya banyak sayap." Aisyah menjawab seperti itu, fadhika hatta ra'aitu nawajidahu. Aisyah menjawab, beliau kemudian tertawa ngakak sampai kelihatan gigi gerahamnya, buka ketawa. Aisyah jawab, "Penjenengan nggak pernah tahu dah Nabi Sulaiman itu punya kuda yang banyak sayapnya." Itu Aisyah emang jauh umurnya dengan Nabi. Nah begitu itu boleh, termasuk patung untuk peraga, ini jantung, ini paru-paru, ini, nah itu no problem ya, no problem. Patung-patung yang jauh dari maksud itu, apalagi manfaat kayak untuk badan, untuk naruh baju yang dipajang, naruh jilbab yang dipajang, itu sama sekali orang sudah tidak bayangkan kayak ini disembah, itu no problem. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kajian kita pagi hari ini tentang rumah kita dan perabot-perabotnya. Mudah-mudahan manfaat. Waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.